Kembali lagi dengan saya dalam pembahasan soal PPTKAD Kabupaten Gunung Kidul tahap ketiga. Kali ini pelajaran IPA nomor 1 ya. Berdasarkan informasi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada kelelawar, yaitu ini. Coba kita cari dulu kata kuncinya. Nih, seekor kelelawar pemakan serangga dapat memakan ribuan nyamuk dalam satu malam. Berarti makan. Kemudian, kelelawar dikenal memiliki sistem navigasi canggih yang disebut ekolokasi. Berarti adaptasi. Sehingga jawabannya yang B. Nomor 2, berdasarkan teks informasi, pilihlah pernyataan yang benar. Pernyataan 1, metode utama yang digunakan Pak Budi dalam botol tersebut adalah filtrasi atau penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Benar. Pernyataan 2, penggunaan arang dalam susunan tersebut berfungsi sebagai penyaring untuk menyerap bau dan polutan kimia dalam air. Sebenarnya fungsinya ini kalau penyaring itu kurang pas. Arang itu sebagai pengadsorb atau penyerap jatuhnya. Jadi kalau menurut saya pernyataan 2 ini cenderung kurang tepat. Pernyataan 3, air hasil saringan tersebut sudah termasuk zat tunggal karena penampakannya yang bening dan jernih. Ini kurang pas. Karena di dalam airnya itu masih mengandung mineral dan juga kalau belum dimasak masih mengandung kuman dan bakteri, di mana itu bukan zat tunggal. Kalau zat tunggal itu tuh benar-benar cuma H2O saja. Kemudian jika Pak Budi ingin menghilangkan kuman dan bakteri sepenuhnya, ia bisa melanjutkan proses dengan teknik destilasi atau penyulingan. Sebenarnya si teknik destilasi atau penyulingan ini agak berlebihan ya. Karena sebenarnya cukup direbus aja udah selesai. Cuman kita tidak bisa memungkiri bahwa setelah didestilasi atau disuling, bakteri sama kumannya hilang. Jadi pernyataan 4 benar. Nomor 3 adalah uji sak. Berdasarkan ringkasan uji sak tersebut, kesimpulan yang paling tepat adalah uji sak itu untuk membuktikan ada atau tidaknya karbohidrat hasil dari fotosintesis. Pernyataan 1, fotosintesis berlangsung secara maksimal pada seluruh bagian daun. Tidak, daun direbus dengan menggunakan alkohol, tujuannya untuk mematikan sel-sel daun. Tidak juga. Kemudian karbohidrat sebagai hasil fotosintesis terbentuk pada bagian daun yang mendapatkan cahaya. Ya. Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan warna yang biru kehitaman. Dibuktikan dengan warna daun biru kehitaman. Tentu setelah ditetesi sama Lugol. Nomor 4, gambar di atas adalah salah satu contoh jaring makanan. Kemudian apabila jika populasi tikusnya mati akibat wabah penyakit, dampaknya apa? Populasi padi menurun? Jelas tidak. Harusnya malah naik. Populasi ular dan elang cenderung menurun karena kekurangan sumber makanan. Benar. Apa bedanya dengan pernyataan yang D? Kalau yang D ini kan menurunnya drastis. Kalau menurun drastis kurang pas. Karena mereka masih ada sumber makanan yang lainnya. Nomor 5, berdasarkan informasi teks, pilihlah usaha yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran sungai tersebut. Pertama, memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan. Betul. Pernyataan 2, menutup aliran got yang menuju ke aliran sungai agar tidak digunakan warga.
Ini kurang pas. Kenapa kok kurang pas? Karena kalau saya tuh berpikir kalau ini gotnya itu ditutup sepenuhnya, nanti kalau misalnya hujan, dia malah akan banjir di atasnya, gitu ya. Kemudian mengalirkan limbah ke tampungan dulu baru ke sungai yang lebih besar, ini tentu bukan. Membangun jamban sehat dan sistem pengelolaan sampah rumah tangga, benar. Nomor 6 ini udah ada kuncinya ya. Jadi dan nomor 6 ini sedikit hafalan. Kemudian nomor 7, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan hubungan antara pencernaan mekanik dan kimiawi di dalam mulut? Yang A, pencernaan mekanik oleh gigi mengubah rasa nasi menjadi manis agar enzim petialin dapat bekerja lebih cepat. Hampir. Yang B, pencernaan kimiawi oleh enzim petialin berfungsi untuk menghancurkan tekstur nasi yang kasar menjadi partikel halus. Bukan, pencernaan mekanik meningkatkan luas permukaan makanan sehingga memudahkan enzim petialin melakukan pencernaan kimiawi secara efisien. Ini yang paling tepat. Makanya kalau misalnya teman-teman mau membuktikan bahwa si karbohidratnya ini benar-benar menjadi gula yang lebih sederhana, teman-teman kalau misalnya pagi itu makan nasi dikunyah secara terus-menerus, dia akan rasanya akan menjadi lebih manis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana itu kan dicernanya sama petialin. Petialin ini akan maksimal kerjanya kalau luas permukaannya makin besar. Lah, untuk memperbesar luas permukaan dilakukanlah proses pemotongan bagian itu menjadi lebih kecil. Salah satu upayanya adalah mengunyah lebih lembut, makanya ngunyahnya harus lama gitu. Kemudian nomor 8 sudah ada jawabannya. Lanjut nomor 9. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi yang berlangsung lama. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi dapat memberikan tekanan berlebih pada katup jantung. Nih. Sehingga katup tidak dapat menutup sempurna. Katupnya ini tidak dapat menutup sempurna. Apa akibatnya? Akibatnya terjadi regurgitas jantung, yaitu darah bocor dan alirannya akan kembali ke ruang jantung yang sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian darah yang seharusnya dipompa ke seluruh tubuh, berarti kan ini menyerang di daerah sini ya. Kalau enggak QSO gitu ya. Kembali lagi ke jantung, sehingga kerja jantung menjadi lebih berat dan suplai oksigen ke tubuh ini berkurang. Oke, kita cek pernyataannya. Pernyataan 1, regurgitas dapat terjadi akibat kerusakan pada bagian S sehingga aliran darah dari Q ke U tidak berlangsung satu arah. Betul. Harusnya kan Q ke U terus ke seluruh tubuh. Tapi karena ada kebocoran, maka dari Q ke U bisa balik lagi ke Q. Kemudian pernyataan kedua, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan katup sehingga sebagian darah di U mengalir kembali ke Q. Betul. Pernyataan 3, hipertensi menyebabkan bagian T dan U memompa darah kembali ke serambi. Ini kurang pas. Pernyataan keempat, regurgitas akibat hipertensi menyebabkan bagian P menerima darah kaya karbon dioksida dalam jumlah berlebih. Ini juga kurang pas. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini kita cek hasil analisis hasil urinnya. Ini mengandung, ini ureanya sedikit menyimpang ya karena dia kurang. Glukosanya berlebih, yang lain normal. Nah, nomor 1 ini adalah glomerulus. Nomor 2 adalah tubulus proksimal. Nomor 3 adalah lengkung Henle.
Nomor 4 adalah tubulus distal. Nomor 5 adalah tubulus collectivus. Pernyataan yang benar, gangguan pada bagian 2 menyebabkan glukosa tidak direabsorpsi secara optimal sehingga glukosa masih ditemukan dalam urin. Benar. Pernyataan 2, kerusakan pada bagian nomor 1 menyebabkan urea tidak dapat dikeluarkan secara optimal sehingga kadarnya dalam urin menjadi rendah. Benar. Karena ureanya ini tidak dikeluarkan secara maksimal, maka dia akan kembali lagi ke darah. Makanya proses di glomerulos ini dia kan penyaringan ya. Kalau misalnya ibaratnya kalau saringannya bolong, nanti proteinnya akan lolos ke urin, padahal nggak boleh ada protein. Tapi kalau misalnya saringannya ini ada yang mampet, ureanya tidak keluar secara maksimal, nanti dia akan kembali ke darah. Kemudian pernyataan 3, gangguan pada bagian 5 menyebabkan glukosa gagal difiltrasi sehingga tetap berada dalam darah. Ini kurang pas, karena kalau habis filtrasi masih ada kandungan glukosanya. 4, kerusakan pada bagian 3 menyebabkan protein. Nah, padahal ini proteinnya normal. Salah. Nomor 11 sudah ada jawabannya. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ini merupakan sapi unggul. Sapi unggulnya yang seperti apa? Sapi unggulnya ini yang produksi susunya tinggi dan mampu beradaptasi dengan iklim tropis. Nah, sapi unggulnya ini dilambangkan oleh produk susu tingginya ini gennya S dominan dan adaptasi iklim tropisnya T-nya yang dominan. Jadi T besar sama S besar. Dan apabila ini keturunan pertama F1 yang bergenotip SSTT ini disilangkan ke sesamanya, maka nanti keturunan kedua akan menghasilkan sapi yang unggul ini berapa? Oke, kita coba silangkan ya. Di mana ya? Di sini. Di sini S besar S kecil, T besar T kecil. Kesesamanya dulu. S besar T besar, S besar T besar. Kemudian S besar T kecil, S besar T kecil. Setelah itu S kecil T besar, S kecil T besar. Terus S kecil T kecil. Nah, ini karena disilangkan ke sesamanya, kita tinggal copy S besar T besar, S besar T kecil, S kecil T besar, S kecil T kecil. Karena yang unggul ini dia mengandung S besar sama T besar, maka kita centang yang mengandung S besar sama T besar. Ini penyumbang utamanya yang di sini ya, S besar T besar. Maka ini yang ke kanan dicentang semua. Terus di sini ada penyumbang utama juga, maka yang ke bawah ini dicentang semua. Setelah itu, ini udah menyumbang S besar. Kita cari saja yang ada T besarnya, yang di sini. Ini udah ada T besar, kita cari yang ada S besarnya, berarti di sini. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 16. Ruang sampelnya ada 16 ya, dikali dengan 32. Ini disederhanakan dapat 2. 9 kali 2 hasilnya adalah 18 ekor yang P. 13. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat mengenai proses fermentasi dalam pembuatan cuka apel adalah, kita cek. Tahap pertama berlangsung secara anaerob. Anaerob itu tanpa oksigen. Pakai oksigen tapi itu dikit. Enggak yang sampai banyak banget gitu. Dia akan mengubah gula menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Tahap kedua berlangsung secara aerob oleh bakteri Acetobacter. Aerob itu berarti membutuhkan oksigen, maka terjadi proses oksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, asam asetat ini yang memberikan rasa masam
pada cuka apel. Proses ini memerlukan kondisi lingkungan yang berbeda. Oke, kita cek pernyataannya. Rasa masam pada cuka apel terbentuk pada fermentasi aerob. Ketika etanol, hasil fermentasi anaerob diubah menjadi asam asetat oleh bakteri. Benar. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 14 ini adalah perhitungan waktu 4 orang atlet renang. Kesimpulannya, oke kita cek yang punyanya Akbar. Ini kan berarti dia 2 menit. Berapa detik? Katakanlah 2 detik ya. Kemudian yang Aditya ini 1 menit. Berapa detik? 50 tuh 23. 53 detik. Punyanya Niko ini 1 menit 57 detik. Pernyataan yang tepat, kesimpulan yang tepat dari hasil pengukuran tersebut adalah Akbar lebih cepat dibandingkan Aditya. Tidak. Nicholas memiliki pencapaian waktu paling cepat. Tidak. Pemenang dari perlombaan adalah Nicholas disusul oleh Akbar dan Adit. Tidak. Aditya memperoleh pencapaian waktu lebih cepat 4 detik dibandingkan Nicholas. Benar. Nomor 15 ini sudah ada jawabannya. Kalau mau mencari kelajuan itu tinggal jarak dibagi dengan waktu. Nomor 17, sebuah perahu pacu jalur bermasa 800 kg. Masanya 800 digunakan dalam perlombaan. Diwakili 10 orang pendayung, masing-masing bermasa 60 kg. Dia memberikan gaya setiap pendayungnya 250 Newton. Dan ada gaya hambat sungai, yaitu 400 Newton, yang dia berlawanan. Oke, kita cek satu-satu. Kelajuan perahu akan bertambah secara bertahap karena memiliki percepatan 1,5. Kita cek percepatannya dulu ya. Ini kan ada, F orangnya berarti 250 Newton kali 10. 2500 Newton. Terus ada F hambatnya 400 Newton. Berarti F totalnya 2500 dikurangi 400, 2100 Newton. Setelah itu kita cari massa total. Massa perahunya kan 800 ditambah massa per orangnya 60 dan ada 10. Berarti 800 ditambah 600, 1400 kilogram. Ingat ya, hukum Newton kedua bahwa F sama dengan M kali A. F-nya kita dapat 2100 sama dengan masanya 1400 kali A. Nggak cukup, maaf sekali. A-nya berarti 2100 dibagi 1400 sehingga nilai A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Pernyataan pertama, kelajuan perahu akan bertambah secara bertahap karena memiliki percepatan 1,5. Benar. Pernyataan yang kedua, jika jumlah pendayung berkurang, maka percepatan perahu akan semakin besar. Sebenarnya ini pernyataannya bisa menjadi benar kalau kita melihatnya sekilas. Artinya kalau masanya berkurang, A-nya kan akan semakin besar ya. Cuman ini kalau pendayungnya berkurang, F-nya juga berkurang. Maka ini pernyataannya, nanti coba teman-teman cek. Tadi saya cek ini pernyataan yang kedua salah. Pernyataan ketiga, kelajuan perahu akan bertambah cepat karena memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat, salah. Jika arus air semakin kencang ke arah berlawanan, maka percepatannya akan semakin kecil, betul. Nomor 17. Untuk mengangkat mobil,
Luas penambang kecil pada dongkrak 2 meter kuadrat, 2 cm kuadrat, luas penambang besarnya 10 cm kuadrat. Apabila beban mobilnya 2000 Newton, gaya yang digunakan berapa? Kita pakai hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya saya pakai 2000, berarti pasangannya sama 10. F2-nya yang dicari pasangannya sama 2. Ini kali silang. F2-nya sama dengan 2000 kali 2 per 10. Coret-coret. Sehingga nilai F2-nya 200 kali 2. 400 Newton.